Bab 714 Wanita Gu. Nenek Gu, Tuan saya mengatakan bahwa jika Anda bisa membunuh Jack Ma itu, tuannya dapat memberi Anda 50 juta. Orang kepercayaan Xiao Yunfeng bertemu dengan seorang wanita tua di ruang tamu rumah halaman biasa. Wanita tua ini memiliki rambut beruban dan banyak lipatan di wajahnya. Dia tidak terlihat 80, tetapi dia berusia 70-an. Dia membungkukkan pinggangnya, dan mulutnya yang keriput mengeluarkan suara mengi. Wanita tua ini tidak lain adalah seorang ahli Master Gu dari tanah perbatasan Miao, yang dikenal sebagai Nenek Gu. Setelah Nenek Gu mendengar kata-kata pria di depannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Steward Xiao, yang bermarga Ma itu bukan orang yang sederhana. Ketika saya memarahi gadis itu kemarin, mata yang bermarga Ma menangkap saya, jika bukan karena itu. Dia ingin menyingkirkan racun untuk gadis itu, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri." Nama keluarga orang kepercayaan ini adalah Xiao, namanya Xiao Chang, dan dia juga salah satu orang kepercayaan Xiao Yunfeng. Pada saat ini, dia mendengar kata-kata itu sambil tersenyum dan berkata, "Ibu Xi, Anda adalah penguasa Gu yang menakutkan di dunia, apakah Anda masih takut pada anak laki-laki yang bau?" Nenek Gu berkata, "Dalam industri kami, ada pepatah bahwa Anda dapat berlayar dengan hati-hati. Butler Xiao, anak laki-laki bermarga Ma, dia tidak hanya master seni bela diri, tetapi juga master seni medis. Jenis ini orangnya sangat menakutkan. Saya tidak berani memprovokasi dia lagi." Nenek Gu telah berada dalam kebiasaan hampir sepanjang hidupnya, dan sejak dia mempelajari trik ini, dia hampir tak terkalahkan. Tapi dia takut pada Jack Ma dari lubuk hatinya. Karena Jack Ma bukan hanya master seni bela diri, dia juga master medis yang dapat dengan cepat menghilangkan racun Gu. Orang seperti ini hanyalah musuh bebuyutannya sendiri. Nenek Gu adalah orang yang berhati-hati, dia sangat takut. Melihat Nenek Gu tidak mau mengambil tindakan, Xiao Chang mencibir, "Ibu Xi, apakah Anda yakin tidak ingin mengambil tindakan?" Nenek Gu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Xiao Chang mencibir, "Nenek Gu, aku tahu kamu punya cucu. Jika kamu tidak ingin mengambil tindakan, kami mungkin memberitahunya bahwa kamu sebenarnya adalah musuh ayahnya." Desir. Ketika Nenek Gu mendengar kata-kata itu, wajah tuanya yang keriput tiba-tiba menjadi dingin, matanya yang keruh mengunci Xiao Chang dengan erat, niat membunuh meresap ke seluruh tubuhnya. Xiao Chang tidak takut, dan tersenyum ringan, "Nenek Gu, yang disebut orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Junji. Apa yang harus Anda ketahui bagaimana melakukannya? Dalam 3 hari, saya berharap untuk menerima kabar baik dari Anda dan mengucapkan selamat tinggal." Setelah Xiao Chang mengatakan ini, dia melangkah pergi. Nenek Gu melihat kepergian Xiao Chang, dan tubuhnya memancarkan permusuhan yang bergulir. Tangannya yang kurus dipelintir dengan lembut, selama dia mau, dia bisa membunuh bajingan ini dengan Gu segera. Tapi pada akhirnya, dia menyerah. Dia memang memiliki seorang cucu perempuan, dan dia sangat mencintai cucu perempuan itu. Hanya saja saat itu, ayah cucunya, menantunya, dibunuh oleh Gu sendiri dengan tangannya sendiri. Alasannya sangat sederhana, menantu laki-lakinya, berselingkuh dengan putrinya sendiri, dan setelah melahirkan cucunya, dia meninggalkannya dan menikahi wanita lain. Jadi, dalam keadaan marah, dia membunuh menantu laki-lakinya. Ini adalah rahasia terbesarnya, dan dia tentu tidak ingin cucunya mengetahuinya. Jadi, ketika Xiao Chang menggunakan ini untuk mengancamnya, dia takut. Dia takut cucunya akan membenci dirinya sendiri ketika dia mengetahui hal ini. Kali ini, Xiao Chang menggunakan pegangan ini untuk mengancamnya, dan tubuhnya dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya. Waktu yang lama. Warna suram dan kejam melintas di matanya yang mendung. Tampaknya untuk menjaga rahasia ini, dia harus bergerak. Jack Ma mengambil mobil Old Su, meninggalkan kota, dan menuju barat laut. Di sebelah barat laut ibu kota, ada pegunungan yang terus-menerus, yang disebut Baling. Dan di kedalaman pegunungan Baling, ada pangkalan militer rahasia. Para prajurit Badan Keamanan Nasional yang bertugas menjaga pangkalan militer ini. Dan Xiao Yuntian, pahlawan khusus dan pahlawan khusus negara, dilindungi, di pangkalan militer ini. Dikatakan menjaga, tetapi sebenarnya menjaga. Alasannya sangat sederhana,
Xiao Yuntian sangat kuat. Dia gila sekarang. Jika Anda tidak melindungi dia dan membiarkannya keluar, Anda tidak akan tahu masalah apa yang akan terjadi. Tentu saja, keluarga Xiao bahkan tidak ingin membiarkannya keluar. Jack Ma memandang Su Lao dan bertanya, Su Lao, apakah kamu telah dilindungi di pangkalan militer ini sejak Tuan Xiao menjadi gila? Ketika Su Lao mendengar kata-kata itu, dia mengangguk ringan dan berkata, ya. Ketika Jack Ma mendengar ini, ekspresinya agak aneh, tapi dia tidak bertanya lagi. Dia mengerti mengapa negara melakukannya. Kemampuan Xiao Yuntian kuat, yang berarti dia sangat berbahaya. Negara ini juga takut pada orang gila yang akan melakukan hal-hal buruk. Mobil melaju ke punggung bukit yang sepi. Dikatakan sebagai punggungan pedesaan yang liar, tetapi sebenarnya dalam kegelapan, menyembunyikan banyak pos gelap. Panca indera Jack Ma sangat tajam, dan tentu saja dia telah menemukan peluit gelap itu. Sebelum mencapai gerbang yang tidak bertanda, dua tentara berseragam militer menghentikan mobil. Pengemudi menunjukkan ID-nya, dan kedua tentara itu memberi hormat dan melepaskannya. Mobil melaju langsung ke gerbang dan berhenti di halaman. Seorang prajurit berseragam militer dengan pangkat kolonel di pundaknya bergegas menemuinya. Penatuasu turun dari mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Jack Ma. Kolonel buru-buru membungkuk kepada Penatuasu dan berkata dengan hormat, Kepala Tua. Elder Su mengangguk ringan padanya, dan kolonel meletakkan tangannya. Jack Ma juga tahu bahwa status Tuan Su luar biasa, tetapi melihat petugas memberi hormat kepada Tuan Su, dia tahu bahwa Tuan Su masih memiliki pengaruh tertentu bahkan jika dia pensiun. Perwira Kolonel, Kong Zanhui, adalah pemimpin pangkalan itu. Setelah memberi hormat kepada Su Lao, dia melihat Jack Ma yang turun dari bus bersama Su Lao dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya siapa pemuda jelek ini. Bagaimana saya bisa naik mobil yang sama dengan Tuan Su? Juga, apakah Anda memenuhi syarat untuk datang ke sini? Tuan Su memperkenalkan Jack Ma kepada Kong Zanhui, Xiao Kong, namanya Jack Ma, dokter yang saya bawa untuk menemui Tuan Xiao. Kong Zanhui menatap Jack Ma dengan takjub. Anda harus tahu bahwa selama bertahun-tahun, organisasi telah mengundang banyak dokter jenius untuk merawat Xiao Yuntian. Dan semudah Jack Ma, tidak ada. Bab 715, Ayah dan Anak Bertemu. Namun, Kong Zanhui tidak bodoh, karena pemuda ini dibawa oleh Tuan Su, dia jelas bukan orang biasa. Dia menyapa Jack Ma dengan sopan, Halo Dokter Ma, saya Kong Zanhui. Halo, Ketua. Jack Ma juga berkata dengan sangat sopan. Jangan berani, panggil saja aku Lao Kong. Kong Zanhui tersenyum. Jack Ma mengangguk ringan. Xiao Kong, bawa kami menemuinya. Tetua Su berkata kepada Kong Zanhui. Oke, silakan lewat sini. Kong Zanhui membuat isyarat mengundang. Penatua Su dan Jack Ma mengikuti Kong Zanhui itu dan berjalan ke satu arah. Jack Ma melihat sekeliling sebentar, dan ada tentara dengan peluru tajam di mana-mana, dan mereka memang dijaga ketat. Jack Ma memperkirakan, saya khawatir itu adalah kekuatannya sendiri, jika Anda ingin masuk ke tempat ini, Anda harus segera dipukuli menjadi saringan. Namun, ini juga membuat Jack Ma merasa sedih. Pahlawan negara yang bermartabat begitu, dilindungi, yang membuat Jack Ma sangat tidak nyaman. Jack Ma mengikuti Kong Zanhui, melewati koridor, dan tiba di depan gerbang besi besar. Begitu Jack Ma melihat gerbang besi besar, dia tahu bahwa gerbang besi besar itu sangat tebal, bahkan lebih tebal dari bank. Saya khawatir bahkan dengan bom, akan sulit untuk meledak. Jack Ma sangat bersemangat, dia tahu bahwa pria itu dilindungi di balik gerbang besi besar. Jack Ma telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil, selanjutnya dia akan bertemu dengan pria yang mungkin adalah ayahnya. Dia sangat bersemangat dan sangat gugup. Kong Zanhui buru-buru membuka pintu besi yang berat dan berkata, Ketua tua, Dokter Ma, tolong. Penatua Su mengangguk, memberi Jack Ma sinyal, dan berjalan masuk. Jantung Jack Ma berdetak sangat cepat hingga hampir mencapai tenggorokannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan kegugupannya. Begitu Jack Ma masuk ke sini, dia melihat pagar kawat berduri tinggi mengelilingi suatu area. Di luar pagar kawat berduri,
ada juga banyak tentara dengan senjata dan peluru tajam. Dan dia tahu bahwa di dalam kawat berduri, area aktivitas Xiao Yuntian pasti ada. Melihat kawat berduri yang tinggi, hati Jack Ma dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang tak dapat dijelaskan. Tentu saja, dia tidak mengungkapkannya. Akhirnya, Jack Ma melihat seorang pria kurus melalui kawat berduri. Namun, itu adalah bayangan. Ketika dia melihat ke belakang, jantungnya berdetak cepat, tiba-tiba, dan bahkan darahnya mendidih. Pada saat itu, dia merasakan bahwa pria ini terkait erat dengannya. Penatuasu telah mengunjungi Xiao Yuntian berkali-kali, jadi dia sangat mengenal Xiao Yuntian. Pada saat ini, dia berbisik kepada Jack Ma, "Itu Tuan Xiao. Ingat, aku sudah mengingatkanmu sebelumnya." Jack Ma mengangguk dan mengucapkan dua kata, "Dimengerti." Jack Ma secara bertahap berjalan menuju kawat berduri. Kong Zanhui tampak sedikit gugup, menatap tajam ke arah Jack Ma. Meskipun Penatuasu membawa Jack Ma, dia masih sangat waspada. Bukannya dia tidak percaya Penatuasu, tetapi aturannya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Ketika dia berada di dekat kawat berduri, Jack Ma bisa melihat punggung pria itu dengan lebih jelas. Pria itu, mengenakan pakaian orang biasa, hanya meninggalkan punggung. Melihat ke belakang ini, hati Jack Ma naik turun. Dia bisa merasakan hubungan yang tak terpisahkan antara pria ini dan dirinya sendiri. Terus terang, dia bisa 100% yakin bahwa dia adalah ayahnya hanya dengan melihat punggung pria ini. Dia sangat impulsif untuk menelepon ayah, tetapi dengan pengingat Penatuasu, dia ingat bahwa dia tidak memanggil dengan keras. Penatuasu bertanya kepada Kong Zanhui dengan suara rendah, "Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini?" Kong Zanhui berkata, "Tuan Xiao telah sangat tenang untuk sementara waktu, tetapi dia berdiri di sana selama sehari, bahkan hampir tidak bergerak." Penatuasu mengangguk ringan dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Kong Zanhui melirik Jack Ma, dia menemukan bahwa Jack Ma menatap punggung Xiao Yuntian dengan tatapan kosong, dengan sedikit keinginan di matanya, dia tidak tahu mengapa Jack Ma melakukan ini, dan malu untuk bertanya. Sama seperti Jack Ma menatap punggung Xiao Yuntian tiba-tiba berbalik seolah-olah dia telah menerima semacam induksi. Ketika Kong Zanhui melihat adegan ini, dia tercengang dan hampir berteriak. Anda harus tahu bahwa setelah bertahun-tahun, tidak peduli siapa yang datang mengunjungi Xiao Yuntian, bahkan para pemimpin militer datang mengunjunginya, dia akan mengabaikannya, apalagi mengucapkan sepatah kata pun. Dan sekarang, dia berbalik. Kong Zanhui berpikir bahwa Xiao Yuntian akan berbalik dan melihat Elder Su dan dia, tetapi dia terkejut ketika melihat mata Xiao Yuntian menatap lurus ke arah Jack Ma. Itu benar, ketika Xiao Yuntian berbalik, matanya diarahkan ke Jack Ma. Awalnya, matanya tumpul, tetapi ketika dia melihat Jack Ma, ada kilatan di matanya. Jack Ma juga menatapnya, matanya berkedip dengan kecemerlangan khusus. Tapi di dalam hatinya, badai dimulai. Dia berseru dalam hatinya, "Dia adalah ayahku." Iya, ketika Xiao Yuntian menatapnya, dia benar-benar yakin bahwa pria ini pasti ayahnya. Perasaan keluarga seperti itu bahwa darah lebih kental dari air tidak dapat digantikan oleh apapun. Jack Ma menekan dirinya sendiri, dia ingin membuka mulutnya dan memanggil, "Ayah," tapi dia sama sekali tidak memanggil nama asing ini. Pada saat ini, Xiao Yuntian bergegas menuju kawat berduri dengan cepat. Ekspresi Kong Zanhui menegang, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Yuntian. Xiao Yuntian bergegas ke sisi kawat berduri, menatap Jack Ma, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa kamu?" Ketika Penatuasu dan Kong Zanhui mendengar Xiao Yuntian berbicara, mereka tercengang. Anda tahu, Xiao Yuntian tidak pernah berbicara sejak dia dilindungi di sini. Bahkan jika pemimpin militer datang, dia tidak pernah membuka mulutnya. Pada saat ini, dia benar-benar berbicara dengan Jack Ma. Penatuasu dan Kong Zanhui sama-sama tercengang. "Katakan siapa kamu?" Xiao Yuntian meraih kawat berduri, mengguncangnya dengan kuat, menatapnya, dan menanyai Jack Ma. "Saya." Tepat saat Jack Ma hendak meludahkan sepatah kata pun, Penatuasu buru-buru berteriak, "Apakah Anda lupa apa yang saya katakan?" Jack Ma segera menutup mulutnya dan menatap Xiao Yuntian. "Kamu siapa?"
Xiao Yuntian meraih kawat berduri dan mengguncangnya, menyebabkan kawat berduri mengeluarkan suara ledakan. Bab 716 Kecelakaan Filin Su. Kong Zanhui sangat gugup, dia melihat pemandangan ini dengan heran dan buru-buru menjelaskan, Tuan Xiao, dia adalah dokter yang diundang oleh Tuan Su untuk merawatmu. Xiao Yuntian mengabaikan Kong Zanhui sama sekali, tetapi menatap Jack Ma dengan antisipasi di matanya, dan bertanya lagi dengan keras, siapa kamu? Jack Ma menatap Xiao Yuntian, dia ingin berkata, aku putramu. Tetapi dia mengingat apa yang dikatakan Penatua Su, dan sulit untuk berbicara. Pada saat ini, Penatua Su tiba-tiba berkata, oke, Jack Ma, itu dia, ayo pergi dari sini. Baik. Jack Ma juga mengangguk. Setelah itu, Jack Ma pergi dari sini bersama Penatua Su. Namun, ketika dia pergi, pria itu menatap punggung Jack Ma, matanya penuh keraguan. Jack Ma, Su Lao dan Kong Zanhui meninggalkan kawasan lindung. Kong Zanhui buru-buru memerintahkan seseorang untuk menutup gerbang besi besar itu. Kong Zanhui memandang Jack Ma dengan ekspresi aneh, dan bertanya, Dokter Ma, Tuan Xiao sepertinya sedikit tertarik padamu. Jack Ma meliriknya, tidak menjawab, tapi mengangguk ringan. Pada saat ini, dia dalam keadaan kebingungan. Dia pada dasarnya telah menentukan bahwa pria itu pasti ayahnya. Selain itu, hal yang paling menakjubkan adalah bahwa Xiao Yuntian juga tampaknya merasakan bahwa dia terkait erat dengannya. Kemudian, Jack Ma dan Su Lao meninggalkan pangkalan. Di dalam mobil, Penatua Su memandang Jack Ma dan bertanya, bagaimana menurutmu? Jack Ma berkata, Elder Su, saya bisa 100% yakin bahwa dia adalah ayah saya. Perasaan bahwa darah lebih kental daripada air tidak mungkin salah. Ketika Su Lao mendengar ini, dia tidak terkejut, dan kemudian bertanya, menurut diagnosis Anda, apakah dia sakit? Jack Ma terdiam beberapa saat, tatapan aneh melintas di matanya, dan berkata, aku tidak sakit. Betulkah? Penatua Su memandang Jack Ma dan berkata dengan kaget. Jack Ma mengangguk dan berkata, aku yakin. Ketika Su Lao mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Elder Su, saya ingin tahu, dia tidak gila sama sekali, mengapa dia dikirim ke sini sebagai orang gila? Jack Ma memandang Elder Su dengan ekspresi bingung. Saat itu, ketika Xiao Yuntian kembali, dia menemukan bahwa istri dan putranya telah meninggal secara tragis. Dia benar-benar gila, dan negara juga mengidentifikasinya. Adapun detail spesifiknya, saya benar-benar tidak tahu detailnya. Keluarga telah hubungan yang hebat. Su Lao menggelengkan kepalanya dan berkata. Jack Ma mendengar kata-kata itu, mengangguk ringan, dan juga menyatakan persetujuannya atas kata-kata Su Lao. Mungkin saat itu, Xiao Yuntian tidak gila sama sekali, tetapi dimanipulasi oleh keluarga Xiao, berubah menjadi orang gila, dan dilindungi di sini. Jack Ma memandang Su Lao, dan berkata, kapan negara akan membiarkan dia pergi? Su Lao mendengar kata-kata itu dan tersenyum pahit, Xiao Ye, dengan keluarga Xiao di sini, negara tidak akan membiarkan dia pergi dalam hidup ini. Jack Ma mendengar kata-kata itu, hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia mendapatkannya. Keluarga Xiao pasti ingin menahan Xiao Yuntian seumur hidup. Mereka juga takut negara akan melepaskan Xiao Yuntian dan mengancam keselamatan keluarga Xiao. Tuan Su, sakit hati saya untuk berpikir bahwa Tuan Xiao adalah pahlawan khusus negara, berakhir seperti ini. Jack Ma memandang Su Lao Dao. Old Su menghela nafas dan berkata, mengapa hatiku tidak sakit? Tapi siapa yang membuat Xiao Yuntian begitu kuat? Semakin kuat dia, semakin berbahaya dia, bukan? Jack Ma mendengar kata-kata itu, dan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ada ki di dalam hatinya, yang membuatnya tidak bisa bernapas dengan baik. Jack Ma mengambil mobil Old Su dan memasuki kota. Penatua Su mengundang Jack Ma untuk pergi ke rumahnya dan minum-minum. Tapi Jack Ma menolak. Melihat ayahnya, tiba-tiba hari ini membuat hatinya sangat rumit. Dia perlu mencerna dengan baik. Dia akan naik taksi kembali ke hotel ketika panggilan telepon datang. Ketika Jack Ma melihat ide penelepon, itu adalah Filin Su yang menelepon dan buru-buru terhubung.
Dia akan berbicara ketika suara suram seorang wanita tua datang ke sana. Apakah kamu Jack Ma? Kamu siapa? Jack Ma mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah. Perasaan tidak menyenangkan segera muncul di hatinya, dan dia bertanya. Tidak peduli siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa wanitamu ini ada di tanganku. Beri kamu waktu 1 jam, datanglah ke hutan Zizu di selatan kota untuk menemukanku. Ingat, jangan panggil polisi, jika tidak, dia akan mati lebih cepat. Setelah semua, telepon hanya menutup. Jack Ma menelepon kembali, tetapi ternyata teleponnya mati. Jangan pikirkan itu, Anda juga tahu bahwa sesuatu terjadi pada Filinsu. Saya diculik oleh suara wanita tua ini. Gelombang kemarahan segera naik di hatinya. Dia segera memanggil mobil dan berkata kepada pengemudi, beri kamu 1 jam untuk sampai ke hutan bambu ungu di selatan kota. Sopir itu memandangnya seperti monster, apakah kamu tidak tahu kondisi lalu lintas di kota ini? 1 jam. Kamu mungkin tidak bisa sampai di sana bahkan jika kamu memberiku 1,5 jam. Selama kamu bisa sampai di sana, aku akan memberimu ongkos 5 kali lipat. Jack Ma berkata dengan tergesa-gesa. Tidak masalah. Segera setelah pengemudi mendengar bahwa Jack Ma harus membayar 5 kali lipat ongkos, dia mengemudikan taksi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian berbelok ke jalan kecil. Saat Jack Ma sedang menuju hutan bambu ungu di selatan kota, panggilan telepon lain dilakukan ke Jack Ma. Jack Ma mengeluarkan teleponnya dan melihat bahwa itu adalah telepon Roslong. Jack Ma terhubung dan berkata, Roseer, ada apa? Jack Ma, di mana kamu sekarang? Suara lemah Roslong datang dari telepon. Aku punya sesuatu untuk ditangani, apa yang harus kamu katakan? Jack Ma berkata dengan cemas. Roslong juga mendengar suara cemas Jack Ma, dan buru-buru bertanya, Jack Ma, apakah sesuatu terjadi? Roseer, sesuatu benar-benar terjadi di pihakku. Aku akan menghadapinya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku akan menghubungimu setelah aku selesai, oke? Setelah Jack Ma selesai berbicara, dia baru saja menutup telepon. Apa yang dia khawatirkan sekarang adalah keselamatan Filinsu, dan dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada Roslong. Tuan pengemudi melirik Jack Ma dengan aneh dan bertanya, saudaraku, ada yang salah. Apakah Anda ingin saya membantu Anda memanggil polisi? Tidak. Hal kecil. Jack Ma mencoba yang terbaik untuk menekan kepanikannya dan berkata ringan kepada pengemudi. Tuan pengemudi melirik Jack Ma dengan aneh dan tidak bertanya lagi. Pengemudi ini sangat pandai mengemudi. Di bawah rangsangan 5 kali ongkos, dia mengemudi di jalan dan tiba di selatan kota dalam waktu kurang dari 40 menit. Hutan bambu ungu terletak di samping sebuah danau di selatan kota, tempat yang sangat rahasia dan dalam. Dulu dikatakan bahwa ketika Raja Li Chuang memasuki ibu kota, Kaisar Daming ingin bunuh diri di sini, dan kemudian diubah menjadi Meishan. Bab 717 Halo Kejam. 50 menit kemudian, taksi tiba di dekat hutan bambu ungu, dan sopirnya berkata, ini dia. Hutan bambu ungu ada di depan. Oke terima kasih. Jack Ma mengeluarkan ponselnya dan membayar 5 kali lipat ongkosnya, pengemudi itu mengucapkan terima kasih lagi dan lagi dengan senyum di wajahnya. Jack Ma melompat keluar dari mobil dan langsung pergi ke hutan bambu ungu. Dan sopir pengemudi melihat ke belakang Jack Ma, mengeluarkan ponselnya, memutar 110, dan berkata langsung, saya ingin melaporkan kasus ini, saya curiga ada orang yang menjadi buronan, yang ada di Zisu. Hutan di selatan kota saat ini. Setelah laporan selesai, master pengemudi pergi. Jack Ma bergegas ke hutan bambu ungu, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor wanita tua itu. Panggilan itu dengan cepat terhubung, dan Jack Ma buru-buru berkata, aku sudah tiba di hutan bambu ungu. Bagus sekali, masuklah ke dalam sepanjang hutan bambu ungu, dan kamu secara alami akan melihatku setelah masuk lebih dalam. Suara muram wanita tua itu datang dari telepon. Oke. Aku hanya berharap kamu tidak melukai sehelai rambut pun padanya, jika tidak, aku akan membuatmu menyesal sepenuhnya. Jack Ma berkata dengan suara muram. Jangan khawatir, targetku adalah kamu, dan aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kata wanita tua itu dengan nada sinis.
Aku harap kamu bisa melakukannya. Jack Ma berkata dengan sungguh-sungguh. Ledakan. Pihak lain menutup telepon dan Jack Ma terus berjalan masuk. Di kedalaman hutan bambu, ada seorang wanita cantik dan bergerak yang duduk di atas batu, tetapi dia tidak bisa bergerak. Wanita itu melihat ke satu arah dengan ngeri. Namun, tidak jauh dari arah itu, berdiri seorang wanita tua kurus kering. Wanita tua itu mengenakan kemeja kancing tradisional, dan wajahnya yang keriput memiliki sepasang mata yang tampak mendung, tetapi berbinar dingin. Di depan wanita tua itu, ada pot tempayan hitam pekat, pot tempayan ditutup dengan penutup, saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Wanita cantik itu adalah Filin Su. Dia memandang wanita tua itu dengan ngeri dan marah dan berkata, siapa kamu dan mengapa kamu berencana untuk menyakiti Jack Ma? Filin Su adalah wanita yang cerdas, dia telah mendengar dari telepon wanita tua itu, wanita tua ini, dia tidak di sini untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Jack Ma. Dia membawa dirinya ke sini untuk membunuh Jack Ma. Wanita tua itu tidak lain adalah Master Gu Miao Jiang, Nenek Gu. Dikenal sebagai Nenek Gu. Wajah keriput Nenek Gu menoleh ke Filin Su, matanya yang keruh menatap Filin Su, yang membuat Filin Su merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa, yang sangat tidak nyaman. Nenek Gu memandang Filin Su dan menghela nafas tanpa daya, aku juga tidak ingin membunuh kekasihmu, tapi aku harus melakukannya. Filin Su juga bisa melihat ketidakberdayaan wanita tua itu, dia segera berkata, wanita tua, Jack Ma adalah orang yang baik, tolong jangan dengarkan siapapun dan sakiti dia. Orang baik. Hehe, bagaimana jika dia orang baik? Bagaimana jika dia orang jahat? Aku tidak peduli sama sekali. Nenek Gu terkekeh dan menggelengkan kepalanya, tetapi matanya tertuju pada panci tempayan di depannya. Filin Su sama sekali tidak tahu apa yang ada di panci tempayan wanita tua itu. Dia tidak tahu mengapa dia ditangkap di sini oleh wanita tua ini. Baru 3 jam yang lalu, ketika dia keluar dari hotel, seekor serangga terbang tepat di depan matanya. Kemudian, serangga terbang tiba-tiba terbang di wajahnya dan menyengat, dan dia pingsan. Ketika Filin Su bangun, dia menemukan dirinya di sini. Wanita tua ini, meskipun sepertinya dia sudah berusia lanjut. Tetapi Filin Su selalu merasa bahwa wanita tua ini memberi orang perasaan suram, aneh, dan menakutkan. Dari saat dia menggunakan ponselnya untuk menelepon Jack Ma, Filin Su sudah menilai bahwa wanita tua ini pasti mencoba membunuh Jack Ma. Dan tujuan dia mengikat dirinya di sini adalah untuk menarik Jack Ma. Baru saja, wanita tua itu menelepon Jack Ma, dan Filin Su tahu bahwa Jack Ma akan datang. Hatinya tidak bisa membantu tetapi terangkat. Dia tidak tahu bagaimana wanita tua ini akan menggunakan dirinya untuk mengancam Jack Ma. Tepat ketika Filin Su memikirkannya, sesosok muncul di hadapannya. Dia melihat sosok itu dengan jelas. Jantungnya langsung terangkat ke tenggorokannya. Karena orang itu tidak lain adalah Jack Ma. Jack Ma, cepat dan tinggalkan aku sendiri. Begitu Filin Su melihat Jack Ma, dia segera memanggil. Pada saat yang sama, Jack Ma juga melihatnya. Ketika dia melihat Filin Su duduk di atas batu, dia merasa lega, selama Filin Su baik-baik saja, itu akan baik-baik saja. Filin, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Jack Ma juga berkata dengan keras kepada Filin Su. Jack Ma, cepat tinggalkan aku sendiri. Filin Su memanggil lagi. Jack Ma mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sejak dia datang ke sini, jika dia tidak menyelamatkan Filin Su, bagaimana dia bisa kembali? Nenek Gu juga melihat Jack Ma. Jack Ma semakin dekat, dan dia sudah melihat Nenek Gu. Namun, sesampainya di sini, dia tiba-tiba mencium bau nafas aneh yang sangat familiar. Ketika dia mencium bau napas ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya langsung terkunci pada wanita tua itu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu yang membuat Roslong mabuk kemarin? Iya, Jack Ma mencium aura, Gu, dari lingkungan wanita tua itu. Apalagi nafas ini sama persis dengan nafas yang dia cium tadi malam. Dari sini, dapat dilihat bahwa wanita tua ini adalah orang yang memberi Roslong trik kemarin. Nenek Gu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa yang bermarga Ye ini memiliki penilaian yang sangat kuat.
Dia sudah menilai bahwa dialah yang menamparkan Rose Long tadi malam. Ketika Filin Su mendengar Jack Ma mengatakan bahwa wanita tua ini adalah orang yang membuat Rose Long mabuk, wajahnya yang cantik berubah drastis, dia menatap wanita tua itu dengan tatapan ngeri. Wanita tua ini, apakah dia akan mabuk? Sejauh yang dia tahu, hal-hal seperti Gu itu misterius dan tidak terduga, dan wanita tua aneh di depannya ini benar-benar bisa menjadi Gu. Tidak heran, dia pingsan tanpa alasan dan datang ke sini. Ketika Filin Su berpikir bahwa dia juga telah diperkosa, tubuhnya yang halus bergetar tak terkendali. Namun, ketika dia berpikir bahwa wanita tua ini akan menggunakan Gu untuk membunuh Jack Ma, hatinya semakin sesak. Nenek Gu menatap Jack Ma dengan matanya yang mendung, dan berkata dengan ringan, "Ya." Tiba-tiba, seluruh tubuh Jack Ma meledak dengan permusuhan yang mengintimidasi. "Kamu yang merusak Rose Long?" Jack Ma bertanya lagi. "Tepat." Nenek Gu tidak menyangkal apapun. "Kau sangat kejam." Mata Jack Ma tajam seperti pisau, menatap wanita tua yang kejam ini.